Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haifa Dayana dengan NIM 210705002. Saya akan menjelaskan tentang Hadoop dan menjelaskan tentang CUDA dan penjelasan tentang Hadoop versus CUDA. Di sini saya akan membahas 3 pembahasan. Jadi sekarang saya akan membahas pembahasan yang pertama. Yang pertama ada pengertian Hadoop, yang kedua cara kerja Hadoop, yang ketiga ekosistem Hadoop, yang keempat jenis instalasi Hadoop, yang kelima manfaat Hadoop. Pengertian, Hadoop adalah sebuah framework atau kerangka kerja perangkat lunak terbuka yang digunakan untuk menyimpan dan memproses data yang sangat besar secara terdistribusi atau distributed computing. Hadoop dirancang untuk bekerja pada kluster komputer yang terdiri dari ratusan atau bahkan ribuan node atau komputer yang saling terhubung melalui jaringan. Hadoop terdiri dari 2 komponen utama yaitu Hadoop Distributed File System atau HDFS dan MapReduce. HDFS adalah sebuah sistem file yang didesain untuk menyimpan data secara terdistribusi pada kluster Hadoop. Sedangkan MapReduce adalah model pemrograman yang digunakan untuk memproses data yang terdistribusi pada kluster Hadoop. Dengan Hadoop, kita dapat memproses data yang sangat besar yang mudah tidak mampu ditangani oleh komputer tunggal atau bahkan server tradisional. Hadoop memiliki kemampuan untuk membagi data dan tugas pemrosesan secara otomatis ke seluruh node atau di dalam kluster, sehingga dapat mempercepat proses pemrosesan data. Selain itu, Hadoop juga memiliki fitur yang kuat dan fleksibel untuk melakukan analisis data, baik itu analisis struktur maupun unstruktur, sehingga dapat membantu pengguna dalam mengambil keputusan bisnis berdasarkan data yang ada. Hadoop juga mendukung berbagai jenis teknologi big data seperti HBase, Peak, Hive, dan Spark, sehingga memudahkan pengguna dalam melakukan pengolahan data yang kompleks dan beragam. Cara kerjanya, yang pertama, Hadoop adalah framework yang bekerja dengan mendistribusi dataset dalam jumlah besar ke beberapa mesin berbeda. Setelah itu, data-data ini diproses di waktu yang bersamaan. Selanjutnya, memakai HDFS yang digunakan untuk menyimpan data dan MapReduce memproses data tersebut, sementara YARN berfungsi untuk membagi tugas. Ekosistem Hadoop. Ekosistem Hadoop meliputi berbagai tool dan aplikasi yang membantu pengumpulan, penyimpanan, analisis, dan pengolahan big data. Beberapa aplikasi atau software yang populer berdasarkan framework ini adalah, yang pertama ada Spark. Spark adalah processing system terdistribusi yang bersifat open source. Sistem yang merupakan bagian ekosistem Hadoop ini digunakan untuk big data dan mampu beroperasi dengan cepat. Spark bisa dilakukan batch processing, streaming analytics, machine learning, graph database, dan ad hoc query. Yang kedua ada Presto. Seperti Spark, Presto juga bersifat open source. Presto merupakan SQL query engine terdistribusi yang digunakan untuk analisis data at how low latency. Dengan Presto, kamu bisa memproses data dari sumber yang berbeda-beda termasuk HDFS dan Amazon S3. Yang keempat ada Hive. Hive digunakan untuk MapReduce dengan interface SQL. Jadi, tools ini cocok untuk analisis data dalam jumlah yang besar. Yang keempat ada HBase. HBase adalah database yang digunakan Amazon S3 dan HDFS. Tool ini dibuat untuk memproses tabel dengan baris dalam jumlah yang sangat banyak. Selain keempat software atau aplikasi tersebut, Databricks menyampaikan bahwa ada juga Apache Impala, Peak, Zookeeper, Scoop, dan OZ. Jenis instalasi Hadoop. Standalone mode yang pertama. Ini adalah bentuk paling sederhana dari mode Hadoop yang berjalan pada satu node atau sistem. Ia memiliki proses JVM tunggal untuk mensimulasikan sistem terdistribusi. Jenis mode ini pun menggunakan sistem file lokal untuk keperluan penyimpanan. Jenis instalasi yang kedua ada pseudo-distributed mode. Jika ingin mensimulasikan kluster yang sebenarnya, data science bisa menggunakan pseudo-distributed modelisasi Hadoop. Mode ini juga memiliki kualitas dari mode standalone dan kluster tingkat fully distributed mode. Selanjutnya ada fully distributed mode. Jenis instalasi Hadoop terakhir yang dapat dimanfaatkan oleh para saintis adalah fully distributed mode atau ini. Mode ini merupakan lingkungan produksi yang berjalan pada sekelompok pengaturan mesin terdistribusi nyata yang berfungsi untuk traffic pengguna.
Yang terakhir untuk Hadoop, ada manfaat Hadoop. Yang pertama dapat ditingkatkan kapasitasnya. Yang kedua, ketahanan Hadoop memiliki ketahanan yang sangat tinggi. Yang ketiga, fleksibilitas data bisa disampaikan atau bisa disimpan dalam format apapun, baik struktur atau unstruktur. Pembahasan kedua dari CUDA. Yang pertama, pengertian CUDA. Yang kedua, fungsi CUDA. Yang ketiga, jenis-jenis. Dan yang keempat, cara kerja CUDA. Pengertian CUDA atau Compute Unified Device Architecture adalah platform komputasi paralel yang dikembangkan oleh NVIDIA untuk memanfaatkan kekuatan pemrosesan GPU atau Graphics Processing Unit untuk aplikasi komputasi umum atau General Purpose Computing. GPU pada awalnya dirancang untuk mempercepat pemrosesan grafis dan rendering pada permainan dan animasi. Namun, dengan teknologi CUDA, GPU dapat juga digunakan untuk mempercepat pemrosesan paralel untuk aplikasi komputasi umum, termasuk pemrosesan data, simulasi, dan kecerdasan buatan. Keuntungan dari menggunakan CUDA adalah kemampuan untuk mempercepat pemrosesan data secara signifikan dibandingkan dengan penggunaan CPU saja. GPU memiliki ribuan core yang dapat diprogram untuk bekerja secara paralel dalam menyelesaikan tugas-tugas pemrosesan, sehingga mempercepat waktu pemrosesan. Selain itu, CUDA juga menyediakan berbagai alat dan library untuk memudahkan pengembangan aplikasi paralel yang efisien dan dapat dioptimalkan untuk kebutuhan spesifik dalam penggunaan aplikasi yang memerlukan pemrosesan data besar dan kompleks. Penggunaan CUDA dapat mempercepat waktu pemrosesan dan menghemat biaya pengolahan data. Namun, perlu diingat bahwa penggunaan CUDA memerlukan perangkat keras GPU khususnya dari NVIDIA, sehingga tidak semua sistem komputer dapat menggunakan teknologi ini. Selain itu, penggunaan CUDA juga memerlukan keahlian khusus dalam pemrograman paralel untuk mengoptimalkan penggunaan GPU dan memaksimalkan kecepatan pemrosesan. Selanjutnya ada fungsi CUDA. Yang pertama, mempercepat pemrosesan. CUDA dapat mempercepat pemrosesan data secara signifikan dibandingkan dengan penggunaan CPU saja, terutama pada aplikasi yang memerlukan pemrosesan data besar dan kompleks. Fungsi selanjutnya ada meningkatkan kinerja aplikasi. Dengan menggunakan CUDA, pengguna dapat meningkatkan kinerja aplikasi dengan memanfaatkan ribuan core pada GPU yang dapat diprogram untuk bekerja secara paralel. Fungsi yang ketiga, mempercepat pengolahan grafis atau CUDA juga dapat mempercepat pengolahan grafis pada permainan dan animasi, sehingga dapat meningkatkan pengalaman pengguna pada aplikasi tersebut. Selanjutnya, jenis-jenis CUDA. Yang pertama ada CUDA Toolkit. CUDA Toolkit ini adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi yang menggunakan teknologi CUDA. Yang kedua ada CUDA Driver. CUDA Driver adalah perangkat lunak yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi yang menggunakan teknologi CUDA. Jenis selanjutnya ada CUDA Runtime API. CUDA Runtime API adalah antarmuka pemrograman aplikasi yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi yang menggunakan teknologi CUDA. CUDA Libraries. CUDA Libraries adalah kumpulan library yang digunakan untuk mempercepat pemrosesan pada aplikasi yang menggunakan teknologi CUDA. Yang terakhir ada cara kerja CUDA. Yang pertama, harus menyiapkan data yang bakal diprogramin dan diproseskan. Yang kedua ada pemrograman GPU. Yang ketiga mengirim data ke GPU. Yang keempat pemrosesan paralel. Dan yang kelima mengembalikan hasil data tersebut. Penjelasan terakhir adalah Hadoop versus CUDA. Hadoop versus CUDA, yang pertama ada Hadoop adalah platform big data yang digunakan untuk memproses dan menganalisis data secara terdistribusi. Sedangkan CUDA adalah platform komputasi paralel yang memungkinkan pengguna untuk memanfaatkan kekuatan pemrosesan GPU untuk aplikasi komputasi umum. Hadoop digunakan untuk memproses data dalam jumlah besar dan kompleks, sedangkan CUDA digunakan untuk mempercepat pemrosesan data pada aplikasi yang memerlukan pemrosesan data besar dan kompleks. Meskipun keduanya digunakan untuk tujuan yang berbeda, tetapi keduanya dapat digunakan secara bersamaan dalam beberapa kasus untuk mempercepat pemrosesan dan analisis data pada platform big data.